Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Saya merasa bersyukur atas tercapainya 1000 subscribe lebih dalam waktu yang sangat singkat. Saya merasa bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin, dengan channel YouTube Hobi Sedekah ini. Kita merasa bangga dengan kajian-kajiannya, dengan segmen-segmennya. Ada segmen nasi bungkus dan ada beberapa sponsor yang mendukungnya. Jangan lewatkan, tontonlah video kami sampai selesai. Dan saya minta komentarlah, saya sendiri yang akan menjawab, insya Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala aidan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang terhormat semuanya jamaah Majelis Ta'lim Hasim Sepuh yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat semuanya kru channel YouTube Hobi Sedekah yang sangat-sangat saya banggakan, dan semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang tak terlupakan lagi bagi semua sponsor yang mendukung channel YouTube Hobi Sedekah, yang mana sekarang sudah mencapai 1000 subscribe lebih. Atas dukungannya saya doakan semoga kehidupan dunianya diparingi kehidupan yang min ahlis sabirin, kehidupan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada suasana hari ini kita semua dapat berkumpul, dapat bertemu muka dalam kajian-kajian ilmiah yang setiap hari kita menjalankannya. Semoga mendapat ridho dan maunahnya. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kan di bacaan sholawat kita semua, kita akan mendapatkan syafaat dunia ila yaumil qiyamah. Apalagi yang disebut syafaatul uzma, binjing di wonten akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada suasana yang betul-betul nikmat ini, suasana yang sepoi-sepoi anginnya, kita semua akan mengulas beberapa hadis Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam
dengan berkiasan terjemah, bernuansa terjemahannya, yaitu ada 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nanti di akhirat. Jadi 3 golongan ini manusia semuanya masuk dalam 3 golongan ini, maka bagi mereka semuanya rugi di akhirat nanti. Di dunia hanyalah rugi sementara, tapi di akhirat adalah rugi yang betul-betul abadan abidin. Karena apa? Karena di akhirat itu nikmat yang terbesar adalah nikmat ketika kita bertemu, bertatap muka, bertemu, diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bicara tersebut adalah merupakan nikmat yang besar ketika kita hidup di akhirat. Jadi golongan 3 tersebut, yang pertama yaitu orang yang sudah posisi usianya tua, tapi dia melakukan maksiat secara terus menerus, tidak mau bertobat. Itu nantinya di akhirat akan tidak diajak oleh Allah bicara dan tidak akan menerima apa semua yang dilakukan ketika hidup di dunia. Jadi orang yang sudah tua tapi dia tidak mau merubah dirinya, apalagi dia melakukan perzinaan, pemabukan dan lain sebagainya, itu nantinya ketika di akhirat dia tidak akan diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang yang tersebut betul-betul tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu kita semua ketika umur kita masih muda, mari kita giatkan untuk beribadah, beramal soleh, dan semua apa yang diperintahkan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW, mari kita lakukan. Karena apa? Kebaikan itu akan menjadi hidayah buat kita, apalagi di masa tua nanti kita tidak bisa menggunakan dan tidak bisa melaksanakan perintah-perintahnya, yaitu perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rugi banget ketika kita nanti di akhirat tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelombang golongan yang kedua yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu penguasa yang dusta, pemimpin yang dusta. Apa itu pemimpin yang dusta? Pemimpin yang ngurusi awak itu. Pemimpin tidak tahu masalah rakyatnya. Semua janji-janjinya, semuanya perkataannya, semuanya itu adalah dusta. Hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan beserta keluarga-keluarganya, beserta temannya, tapi tidak bisa memimpin atau menjalankan amanat yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berat sekali menjadi pemimpin itu. Karena apa? Karena pemimpin itu akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan apa yang dipimpin, yaitu sabda beliau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Setiap semuanya akan dipertanggungjawabkan apa yang ketika kita di dunia. Pemimpin negara, bupati, gubernur, semuanya yang jenjang dengan pejabat itu akan dipertanyakan oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumul hisab, yaitu yaumul akhir. Maka dari itu semuanya mari kita introspeksi diri kita, apakah kita ini betul-betul menjadi orang yang amanah atau menjadi orang yang betul-betul manfaat pada manusia. Sabda beliau Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manfaat pada manusia. Jadi yang kedua ini yaitu pemimpin yang cara bicaranya, yang cara menjabatnya itu selalu dusta di hadapan semua rakyatnya. Itu nanti ketika di akhirat dia tidak akan menemui Allah, apalagi bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga yaitu orang yang miskin yang sombong. Aduh, kacau. Sudah miskin sombong, kacau. Artinya apa? Artinya dia iri hati, dengki dengan kemiskinannya. Tetangga beli mobil, dek, iri. Wah, itu jangan-jangan dari Gunung Kawi itu. Seperti itu. Tetangga bertasyakuran, wah ini jangan-jangan seperti itu. Jadi orang miskin yang sombong dengan iri hatinya, maka dia masuk dalam golongan yang ketiga, yang nantinya di akhirat tidak akan tidur, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang miskin itu adalah orang yang gimana? Orang yang menerima dari pondok-pondoknya Allah, yang betul-betul dia menerima. Itu adalah orang yang miskin top, orang yang miskin punya hati lapang dada, sabarnya luar biasa. Itu adalah orang miskin yang betul-betul nantinya akan diajak gurau dari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, apabila orang miskin hidupnya di dunia sudah susah, nantinya dia di akhirat tidak akan diajak komunikasi, bahas apa, bicara apa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga dengan kajian yang singkat ini kita semua tidak tergolong tiga golongan ini, sehingga kita menjadi umat yang dipilih oleh Allah, ummatan wahidah, umat yang betul-betul umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu video yang sangat singkat ini tontonlah sampai selesai, sehingga ilmu kita akan kita lakukan, akan kita melaksanakan, yaitu ilmu yang nafi, ilmu yang betul-betul manfaat pada diri kita semua. Semoga dengan kajian yang sangat singkat ini ada perubahan untuk kita dan ada maunahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.